Gold inlaid itu berarti ditanam dengan emas-emas seperti ini. Ini namanya gold inlaid ya. Saya juga ada turquoise juga yang warnanya di dyed. Ya, dyed itu berarti warnanya itu dicelup. Tidak mudah untuk menentukan suatu harga untuk turquoise karena apa? Kesatu, Anda harus tahu dulu Anda menyukai motifnya apa enggak. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumari Paramita. Nah, di sini saya ada beberapa turquoise ya, atau yang dikenal di Indonesia dengan nama batu pirus. Di sampel-sampel saya ini ada beberapa turquoise yang asli dan yang tidak asli ya. Yang tidak asli ya biasanya ini karena ada yang namanya, kalau tidak asli itu namanya gold inlaid. Gold inlaid itu berarti ditanam dengan emas-emas seperti ini. Ini namanya gold inlaid ya. Saya juga ada turquoise juga yang warnanya di dyed. Ya, dyed itu berarti warnanya itu dicelup ya, menjadi warna hijau seperti ini. Ada lagi yang namanya ini reconstruct. Reconstruct ini berarti kalau kita bilang itu dicetak kembali ya. Ya kalau kita lihat bahasa bahasa kasarnya sintetik lah ya. Tapi ini namanya reconstruct, jadi dari bubuk turquoise jadi dibuat lagi dan dibentuk seperti semula dan dikasih seperti urat-urat seperti ini ya. Dan yang asli ada ini. Nah, jadi yang asli cuma satu ya, memang mutunya tidak baik, banyak bolong-bolong, terus ada urat pyrite-nya di sini. Ya, agak-agak putih seperti ini. Untuk turquoise ini memang banyak sekali trik-triknya. Jadi hati-hati apabila ingin membeli turquoise atau pirus di luar sana. Ya, banyak sekali treatment-treatment maupun reconstruct yang dijual sebagai barang asli atau barang natural. Kalau mengenai harga turquoise ini banyak pertanyaan masuk ke saya. Harga turquoise itu gimana sih? Harganya berapa gitu. Jadi saya sendiri juga tidak mudah untuk menentukan suatu harga untuk turquoise karena apa? Kesatu, Anda harus tahu dulu Anda menyukai motifnya apa enggak ya. Motifnya senang apa enggak, warnanya suka apa enggak, kemudian cacatnya bagaimana, barangnya poros-porosnya itu bolong-bolongnya banyak apa enggak. Jadi itu tingkat kemulusannya ya. Kalau ternyata bisa dapat yang baik, mulus dan matriksnya bagus, patternnya bagus dan segala macam, ya mungkin memang masih bisa berharga, tapi harganya memang agak gelap ya. Kalau kayak ruby atau safir itu mungkin harga jelas karena ada patokan harga. Tetapi kalau harga pirus itu tidak ada patokan harga. Jadi di sini yang bermain adalah unsur dari kesukaan terhadap batu tersebut. Ya kayak kita pengen beli lukisan ya. Kalau kita senang sama lukisan kan kita lihat dulu motifnya suka gambarnya suka apa enggak, kemudian perpaduan warnanya seneng apa enggak, kemudian serak di hati atau enggak. Sama, turquoise juga sama. Jadi harus melihat unsur seperti itu. Tapi yang penting kalau dari pihak kami sebagai lab harus berhati-hati apabila ingin membeli yang namanya turquoise karena banyak sekali tercampur dengan yang treatment, yang reconstruct dan yang gold inlaid atau treatment apapun di penjualan turquoise ini, baik di dalam maupun di luar negeri, itu sama semuanya. Oke, demikian tips dari saya, mudah-mudahan tips ini berguna. Apabila ada konten yang bahas, silahkan taruh komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, sampai jumpa. Saya dari PT Muara Logam Indonesia. Kemudian untuk kenapa saya belajar di IGP ini, untuk mendalami diamond itu sendiri, apalagi di PT Muara Logam itu juga kan kami membeli diamond ya gitu. Jadi kami harus bisa sih untuk cara gradingnya, kemudian cara membedakan mana yang moissanite, mana yang diamond atau mana yang sintetik atau yang zircon seperti itu. Kemudian untuk kesan belajarnya di IGP ini saya cukup puas sih, dan saya sangat paham gitu apa yang diajarkan oleh mungkin di gurunya saat yang kami diajari itu dari Ibu Delvina gitu. Jadi dari saya sendiri cukup paham dari pembelajaran dari Ibu Delvina sendiri.
Saya Dea, saya dari PT Moralgam Indonesia. Kenapa belajar di IGP? Karena buat pendalaman juga tentang diamond. Terus di perusahaan saya juga membeli diamond, jadi sebagai seorang staff kami harus mengerti apa itu diamond, bagaimana cara gradingnya. Terus untuk suasana pembelajarannya sendiri cukup baik, materinya cukup padat untuk 5 hari pendalaman materinya. Terus untuk sarannya, semoga lebih banyak lagi kelasnya, lebih maju lagi juga sih untuk kedepannya. Terima kasih. Kedepannya untuk prospek bisnis yang saya mau jalani. Kesannya baik sekali, sangat informatif, dan selama 5 hari ini pelajarannya sangat pack dan berasa belajar banyak banget. Pesannya untuk kedepannya semoga lebih banyak lagi jadwalnya dan lebih banyak lagi opsi kelas-kelasnya. Sukses selalu.